Kesalahan umum orang tua dalam menumbuh kembangkan kebiasaan baik pada anak. Anak akan tumbuh penakut, tidak ingin mencoba, tidak ingin eksplorasi. Tapi yang lebih parah lagi, kesalahan umum orang tua dalam menumbuh kembangkan kebiasaan baik pada anak. Pertama adalah memberi peraturan tanpa diberitahu kenapa. Kalau anak tidak diberitahu kenapa, maka kebiasaan baik apapun yang kita tanamkan akan mereka lakukan karena harus, bukan karena mereka sendiri merasa itu baik. Nah, kalau harus, bisa jadi ada satu masa di mana anaknya melawan atau anaknya berhenti melakukan sesimpel karena mereka nggak paham. Jadi sangat penting untuk memberi pemahaman anak dari awal mengapa itu penting. Kedua, menakut-nakuti. Misal, nanti kalau nggak masuk sekolah hari ini nggak naik kelas loh. Itu tidak realistis. Tidak mungkin seorang anak tidak masuk sekolah 1 hari saja langsung tidak naik kelas misal. Atau, ayo dek dimakan sayurnya, kalau sayurnya nggak dimakan sayurnya nangis. Itu juga nggak realistis gitu. Ini banyak terjadi. Pertama jelas anaknya menjadi penakut karena merasa itu kan ancaman ya sebetulnya. Kalau nggak ini nanti itu, kalau nggak ini nanti itu tuh ancaman gitu. Anak akan tumbuh penakut, tidak ingin mencoba, tidak ingin eksplorasi. Tapi yang lebih parah lagi, kalau anak tahu suatu saat dia pahami bahwa oh ternyata kalau saya nggak makan sayurnya tuh nggak nangis. Dia jadi kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya. Sehingga nanti ketika orang tuanya ingin menanamkan hal baik lainnya menjadi sulit karena sudah kehilangan kepercayaan. Si anak ini kehilangan kepercayaan pada orang tuanya. Yang ketiga, tidak konsisten dalam membuat peraturan. Tidak konsisten tuh contohnya misal orang tuanya terlalu mudah dinegosiasi atau belum dinegosiasi tapi karena anaknya nangis gitu langsung ya udah deh nggak usah gitu. Misal, itu membingungkan untuk anak. Misal, nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah nggak boleh teriak-teriak misalkan. Tapi si anak melihat ketika orang tua marah, berteriak-teriak, anak akan kehilangan respek atau hormat kepada orang tuanya. Dan malah justru mengikuti pola yang justru dihindari gitu. Dia malah akan berteriak-teriak karena dia melihat yang dicontoh. Atau konsistensi yang lain adalah menanamkan sebuah larangan atau aturan, tapi ketika anak melawan atau ketika anak menolak, orang tua langsung ya udah nggak usah, ya udah nggak usah. Nah ini nanti anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak tahan banting karena dia tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu yang konsisten. Dia terbiasa untuk selalu nego yang mengakibatkan dia pikir semua hal itu bisa disesuaikan sesuai dengan kemauannya. Satu lagi adalah orang tua menganggap dia masih kecil nggak ngerti, nggak usah dikasih tahu atau kasih tahu tapi yang gampang-gampang aja gitu. Contohnya orang tuanya memang perlu me time, alih-alih mengatakan mama papa mau ada rapat keluarga atau mama papa mau pergi kerja gitu. Katakan saja kepada anak bahwa mama papa mau makan, ngobrol berdua di luar, nanti adik dioleh-olehin. Adik di rumah sama eyang atau sama mbak atau sama saudara. Nanti jam sekian mama papa pulang. Ini jauh lebih baik daripada memberi penjelasan-penjelasan yang memang simple, tapi nantinya kalau si anak tahu bahwa ternyata mama papanya pergi bersenang-senang, bukan seperti yang diceritakan gitu. Bisa jadi protes, marah, lalu menutup diri, atau dibalik ketika dia yang mau pergi, dia berbohong kepada orang tuanya. Atau malah dia akan mencari tahu faktanya sendiri dengan cara-cara yang tidak aman. Misal, pendidikan seks itu salah satu contoh di mana orang tua tuh enggan untuk bercerita, untuk mengajak komunikasi anak-anaknya. Padahal ini bahaya.
Kalau orang tuanya tidak bisa menjadi sumber informasi mengenai pendidikan seks, anak akan mencari tahu sendiri dari sumber-sumber yang mungkin saja malah menjerumuskan. Seperti itu. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.